Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang racun logam dan metaloid. Perkenalkan, saya Fitri Ningsih, NIM K2520035. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrofi, NIM K2520051. Nama saya Abdul Widat Senoaji dengan NIM K2520001. Nama saya Bagas Wahyu Utomo, saya NIM K25217. Perkenalkan, nama saya Rizal Kusumajati dengan NIM K2520067. Berbicara tentang logam beracun, apa itu logam beracun? Logam beracun adalah semua jenis logam dan metaloid yang relatif rapat dengan tingkat toksisitas yang tinggi, terutama terhadap lingkungan. Apa itu toksisitas? Toksisitas adalah keracunan yang terjadi dalam tubuh manusia yang terjadi akibat zat berbahaya yang disebabkan oleh logam. Logam umumnya ditemukan dalam bentuk batuan, biji tambang, tanah, air, dan udara. Banyak macam logam yang berbahaya di bumi ini, misalnya aluminium, kromium, kadmium, besi, seng, zinc, dan masih banyak lagi. Walaupun tingkat kadar logam rendah, namun dapat meningkat apabila manusia menggunakan bahan yang berbahan logam secara berlebihan, kegiatan pertambangan, dan kegiatan pemurnian logam. Metaloid adalah kelompok unsur kimia yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Metaloid sulit dibedakan dengan logam. Perbedaan utama adalah bahwa umumnya metaloid adalah semikonduktor, sedangkan logam adalah konduktor. Ada 7 unsur yang dikelompokkan sebagai metaloid, yaitu boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. Sifat-sifat metaloid adalah 1. Memiliki sifat baik sebagai logam maupun non-logam. Kedua, lebih rapuh daripada logam namun kurang rapuh dibandingkan dengan non-logam. Yang ketiga, umumnya sifat semikonduktor terhadap listrik. Dalam tabel periodik, metaloid membentuk garis diagonal dari boron ke polonium. Unsur-unsur di kanan atas garis ini termasuk non-logam, sedangkan yang berada di bawah kiri adalah logam. Tingkatan konsumsi dan banyaknya logam di alam, umumnya makin tinggi kadar yang terdapat di alam, makin tinggi pula efek keracunan yang ditimbulkan oleh logam tersebut. Contohnya, kadmium dalam satu dosis tunggal dan besar dapat menginduksikan gangguan saluran pencernaan. Asupan kadmium yang berjumlah lebih kecil dapat mengakibatkan gangguan fungsi ginjal. Bentuk kimia, senyawa organik merkuri berpengaruh pada ginjal, sedangkan senyawa metil merkuri dan etil merkuri akan berpengaruh pada susunan saraf. Pada saat ini, senyawa merkuri bersifat hipotifik sehingga meracuni darah dan otak. Senyawa tetraetil timbal juga dapat mempengaruhi susunan saraf. Kompleks protein logam, berbagai kompleks protein logam dibentuk di dalam tubuh. Contohnya kompleks protein logam yang dibentuk dengan timbal, bismut, dan raksa selenium secara mikroskopik dapat terlihat sebagai badan inklusi dalam sel yang tercemar logam. Besi dapat bergabung dengan protein untuk membentuk ferritin yang bersifat larut dalam air atau mosiderin yang tidak larut dalam air. Kadmium dan beberapa logam lain seperti tembaga dan zinc bergabung dengan metallocyan, sesuatu protein dengan bobot molekul rendah. Kompleks protein kadmium tidak begitu beracun jika dibandingkan dengan CD2+. Tetapi dalam sel tubulus ginjal, kadmium metallocyan melepaskan CD2+
dan menyebabkan keracunan. Faktor usia dan berat badan pada orang yang usianya muda seperti anak-anak biasanya lebih rentan diserang keracunan logam daripada orang dewasa. Hal ini disebabkan karena kepekaan dan tingkat penyerapan dalam saluran pencernaan pada mereka lebih besar. Selain itu, pada anak-anak yang mempunyai berat badan sangat kecil lebih mudah diserang oleh racun logam. Faktor-faktor diet yang menyebabkan defisiensi protein seperti vitamin C dan vitamin D dapat meningkatkan keracunan logam. Logam timbal dan logam merkuri dapat melintasi plasenta dan mempengaruhi janin. Dari penelitian, bayi yang terkena racun logam dan kandungan ibunya akan dipengaruhi secara berlebihan daripada ibunya. Perbedaan antara logam dan metaloid. Yang pertama, logam bersifat lebih konduktor sedangkan metaloid bersifat semikonduktor. Yang kedua, logam memiliki massa jenis tinggi sedangkan metaloid memiliki massa jenis lebih rendah. Yang ketiga, logam bersifat lebih lembut atau lunak sedangkan metaloid memiliki struktur yang lebih terbuka. Dan yang terakhir, logam mudah ditempa sedangkan metaloid sulit ditempa. Jenis logam, timah hitam. Definisi, keracunan timah hitam atau plumbisme biasanya merupakan suatu keadaan kronis atau menahun dan kadang gejalanya kambuh secara periodik. Kerusakan yang terjadi bisa bersifat permanen, misalnya gangguan kecerdasan pada anak-anak dan penyakit ginjal. Progresif pada dewasa, timah hitam ditemukan pada pelapis keramik, cat, baterai, solder. Penyebab keracunan: 1. Serpian menelan serpian cat yang mengandung timah hitam. 2. Membiarkan sifat logam yang mengandung timah hitam, misalnya peluru, pemberat tirai, pemberat alat pancing, atau perhiasan, tetap berada dalam lambung atau persendian di mana secara perlahan timah hitam akan larut. 3. Meminum minuman asam atau memakan makanan asam yang telah terkontaminasi karena disimpan di dalam arat keramik yang dilapisi oleh timah hitam. 4. Mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung senyawa timah hitam. 5. Minum whisky atau anggur yang terkontaminasi oleh timah hitam. 6. Menghirup asap dari bensin yang mengandung timah hitam. Gejala keracunan, serangkaian gejala yang khas bisa timbul dalam waktu beberapa minggu atau lebih, yaitu berupa perubahan kepribadian, sakit kepala, di dalam mulut terasa logam, nafsu makan berkurang, dan nyeri perut samar-samar yang berakhir dengan muntah, sembelit, serta nyeri kram perut. Pada dewasa jarang terjadi kerusakan otak. Pada anak-anak, gejalanya diawali dengan rewel, berkurangnya aktivitas bermain selama beberapa minggu, kemudian gejala yang serius timbul secara mendadak dalam waktu 1-5 hari menjadi semakin memburuk, yaitu berupa 1. Muntah menyembur yang berlangsung terus-menerus. 2. Berjalan goyah atau limbung. 3. Kejang. 4. Linglung. 5. Mengantuk. 6. Kejang yang tak terkendali dan koma. Pencegahan keracunan. Pencegahan dilakukan dengan sering mencuci tangan, meningkatkan asupan kalsium dan zat besi. Cegah kebiasaan anak-anak meletakkan tangan yang mungkin terkontaminasi di mulut. Kurangi penggunaan dan keberadaan benda yang mengandung timah hitam. Jenis logam, air raksa. Definisi, air raksa atau merkuri merupakan suatu bahan kimia yang diperlukan dan dipakai oleh banyak industri seperti industri cat, pestisida, farmasi, serta dipakai sebagai bahan campuran tumpatan gigi yaitu amalgam. Penyebab keracunan, menghirup udara yang tercemar akibat proses industri, seperti ketika menyemprot pestisida ke sayuran. Tambalan gigi yang mengandung amalgam dapat melepas merkuri, sehingga dapat terhirup atau tertelan. Gejala keracunan: 1. Muncul seperti kegelisahan. 2. Depresi. 3. Cepat marah. 4. Mati rasa. 5. Tremor. 6. Hingga terjadi masalah pada memori. Pencegahan keracunan: jika menunjukkan gejala-gejala di atas, secepatnya mungkin menghubungi dokter. Biasanya dokter akan bertanya mulai dari gejala, kapan mulainya, serta makanan apa yang dikonsumsi dan gaya hidup lainnya. Selanjutnya akan dites merkuri darah atau urin untuk dapat mengukur kadar merkuri yang ada di dalam tubuh.
tidak ada obat bagi orang yang keracunan merkuri. Cara terbaik menghentikan paparan terhadap logam salah satunya adalah berhenti mengkonsumsi makanan yang terpapar merkuri. Yang selanjutnya yaitu ada keracunan mangan. Penyebabnya yaitu menghirup udara yang mengandung mangan cukup banyak, terjadi pada proses biji. Apa saja sih gejalanya? Yang pertama adalah insomnia, nyeri otot, kejang-kejang, dan sempoyongan apabila jalan, lemah dan kaku pada anggota tubuh, bahkan bisa tremor dan Parkinson. 2. Kadang-kadang tertawa atau menangis di luar kesadaran diri sendiri. Terganggu alat bicara atau aponi dan impotensi. Bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, kita bisa memasangkan ventilasi di ruangan kerja. Yang kedua, kebersihan perseorangan itu harus tetap dijaga. Yang selanjutnya ada fosfor. Fosfor merah tidak beracun. Fosfor putih beracun. Fosfor menyebabkan kerusakan jaringan dengan mengganggu metabolisme KH, lemak, dan putih dalam hati. Penimbunan glikogen terhambat, sedang penimbunan lemak meningkat. Keracunan, kerusakan pada hati, ginjal, dan saluran pernapasan. Kegunaan biasa dibuat untuk racun tikus, mercon, dan kembang api. Yang selanjutnya ada keracunan arsen. Inhalasi dan atau kontak dengan senyawa arsen anorganik debu. Inhalasi arsen yang bersenyawa dengan air, kontak dengan senyawa arsen anorganik. Dengan gejala anorganis, perangsangan setempat pada kulit dan selaput lendir karsinogenik. Dengan air, hemolitik terhadap darah, hemoglobinuri, anemi, ikterus. Organis, perangsangan lokal dapat juga sistematik. Dari mana sumbernya? Pencairan dan pembersihan biji, sublimasi arsen putih, pembuatan insektisida, fungisida, pembuatan pengawet kulit, bulu, dan kayu. Dalam bentuk cupri acetoarsenit atau sama dengan racun hama tanaman dan buah-buahan. Bagaimana cara pencegahannya? Mengurangi jumlah debu arsen di udara. Tidak boleh melebihi nilai ambang batas 0,2 mg per meter kubik. Pengobatan sama dengan pengobatan dengan keracunan air raksa. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.